Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi wa ibdalih alladhi amarana bi talabil ilmi wa amalihi wa ta'limih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur ra'ufu bi'ibadih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhur rahimu bi ummatih. Sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ih, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, setelah kitab Arba'in Nawawiyah kita selesaikan dengan membaca sebanyak 42 hadis. Kemudian kita sambung dengan kitab Fathul Qaribil Mujib ala Tahzib Targhib wa Tarhib yang dikarang disusun oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, yaitu orang tua daripada Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab Targhib wa Tarhib ini adalah berisi tentang dorongan-dorongan kepada kita untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, dan juga berisi perhatian dan peringatan serta kabar-kabar yang menakuti tentang orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kezaliman. Nah, kitab ini dimulai beliau dengan menggemarkan kita pada menuntut ilmu dan mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi talabil ilmi wa ta'limi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Ini menggemarkan pada menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta sesuatu yang mendatang daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar sahabat tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah bersaksi. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, dan malaikat pula bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu bersaksi pula bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini adalah merupakan satu keutamaan, satu kelebihan dan kemuliaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang diberi ilmu, yaitu adalah mampu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Dan di dalam ayat ini pula Allah menerangkan bahwasanya yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu hanyalah satu, Allah Ta'ala, yang kedua para malaikat, yang ketiga orang-orang yang berilmu. Nah, jadi orang-orang berilmu adalah yang ketiga yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan hanya atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini ditinggikan Allah derajatnya daripada orang-orang yang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat, sedangkan orang-orang yang diberi ilmu diangkat lagi derajatnya melebihi dari orang yang hanya sekedar beriman, darajatin, beberapa derajat yang banyak. Jadi kedudukan orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada kedudukan orang yang hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas sudah, la yastawi, tidak sama. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang alim tidak sama dengan orang yang tidak alim. Ibadahnya, ma'rifatnya, akhlaknya, pergaulannya, semuaan orang yang berilmu itu kada sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Rasul, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Nah, Rasulullah pun disuruh Allah untuk berdoa agar ditambah ilmu itu, karena ilmu itu sangat luas dan hanya yang bisa meliputi ilmu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita selalu dituntut untuk menambah ilmu, dituntut untuk memperdalam ilmu, dan tidak ada batasan umur untuk menuntut ilmu itu. Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya bahwa menuntut ilmu itu mulai dari asuhan buayan sampai ke dalam kubur, artinya mulai lahir sampai mati. Kada ada batas umur, bila sampai 30 ampih mengaji, kada ada. Bila umur 40 tahun tamat menuntut ilmu, kada ada. Mulai lahir sampai kita mati itu adalah masa di mana kita disuruh selalu untuk menambah ilmu pengetahuan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada daripada kalian itu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh dengan kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, tentu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu beberapa ayat daripada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan keutamaan dan kelebihan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mana Allah menghendaki dengan orang itu baik, Allah pahamkan dia pada agama.
orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, Allah beri orang ini pemahaman agama. Artinya Allah bukakan orang ini hatinya, Allah mudahkan orang ini untuk menuntut ilmu agama. Itu tanda orang yang dikehendaki Allah baik. Nah, sebaliknya hadis ini memberikan paham kepada kita, orang-orang yang tidak dikehendaki Allah baik, orang ini ditutup hatinya menuntut ilmu. Orang ini kada dimudahkan untuk belajar agama. Orang ini selalu disibukkan dengan urusan-urusan duniawinya, sehingga hilang waktu, hilang kesempatan memperdalam agama. Nah, berarti ini orang dikehendaki Tuhan tidak baik. Para muhibbin rahimakumullah, hadis ini oleh yang mensyarahkannya menjelaskan bahwa hadis ini adalah merupakan kabar gembira kepada orang yang menuntut ilmu, dan bahwa hadis ini adalah menunjukkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu matinya dalam keadaan husnul khatimah. Hadis yang mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bila mana hati kita ini terbuka menuntut ilmu agama, dan kita dimudahkan Allah untuk memperdalam ilmu agama, selalu mendapat kemudahan-kemudahan belajar ilmu agama, ini satu isyarat bahwa mati kita husnul khatimah. Satu tanda bahwa ini jalan kita adalah untuk mati dalam keadaan baik. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Zirr ibn Hubaysh qala sami'tu Safwan ibn Assa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada daripada orang yang keluar rumahnya pada menuntut ilmu. Kita keluar rumah tujuan hanya satu, menuntut ilmu. Kada ada tujuan lain, kada ada sambil lain, kada ada. Murni kita berangkat hari ini hanya untuk menuntut ilmu. Jika kada menuntut ilmu, kada keluar rumah hari ini. Nah, melainkan bahwa meletakkan bagi dia malaikat akan sayapnya. Artinya orang ini dilindungi oleh malaikat. Orang ini diayumi oleh malaikat. Orang ini dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Karena malaikat itu senang dengan apa yang dia perbuat, yaitu berjalan menuju tempat ilmu pengetahuan agama tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'allima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun. Nah, dunia itu dilaknat Allah. Pengertian dunia di sini ujar yang mensyarahkan hadis ini ma asghala anillah. Sesuatu yang membuat kita lupa Allah, itu namanya dunia. Nah, dunia itu dilaknat Allah. Nangapakan yang membuat kita ini lupa kepada Allah, itu dilaknat Allah. Arti dilaknat itu dijauhkan dari rahmatnya. Pekerjaan apapun ngarannya
Bila seringkali membuat kita lupa, lalai kepada Allah, maka pekerjaan itu adalah mal'un, dilaknat Allah. Pekerjaan itu dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, dunia adalah dilaknat Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula sesuatu yang ada pada dunia itu. Nah, apa yang ada dalam dunia nih? Makanan, minuman, pakaian, bangunan, segala macamnya, itu pun semuaan dilaknat Allah. Illa zikrallah, kecuali mengingat Allah. Nah, kecuali zikrullah. Nah, di waktu kita berzikir kepada Allah, di waktu kita beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah itu, nah disitulah kita tidak dilaknat Allah. Disitulah kita tidak jauh dengan rahmat Allah. Wa ma walahu, dan sesuatu yang mengiringinya. Artinya apa? Sarana-sarana zikrullah. Jadi nang kada dilaknat Allah di dunia ini, pertama adalah beribadah, yang kedua sarana ibadah. Kendaraan yang kita gunakan untuk beribadah, nah ini selamat daripada laknat Allah. Rumah yang kita gunakan untuk ibadah, selamat daripada laknat Allah. Pakaian yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, selamat daripada laknat Allah. Duit yang kita berisi, kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah, duit ini selamat daripada yang dilaknat Allah. Nah, yang ketiga yang kada dilaknat itu adalah wa'aliman, dan orang yang berilmu. Yang keempat, wa muta'alliman, orang yang belajar ilmu agama. Nah, hanya empat itu yang selamat daripada laknat Allah di dalam dunia ini. Orang jadi pedagang, dilaknat Allah. Orang jadi pegawai, dilaknat Allah. Kecuali orang tersebut adalah orang yang alim, atau orang yang penuntut ilmu, atau orang yang ahli ibadah, atau orang yang menggunakan perdagangan atau jabatannya untuk ibadah. Nah, hanya itu yang selamat daripada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Wa an Uqbah bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Rawahu Muslim. Ujar Nabi kita, barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Dengan berilmu kita kaum madahkan orang. Bila orang yang kita padahkan itu mengerjakan, kita dapat bagian pahala sama seperti dia dan tidak mengurangi pahala orang itu. Para muhibbin rahimakumullah, sangat banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kita supaya kita ini menuntut ilmu. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa keluar rumah menuntut ilmu, maka dia itu fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi kita keluar rumah menuntut ilmu sampai kena balik ke rumah, kita di jalan Allah. Andai kata kita mati di situ, baik waktu berangkatnya
atau di majelis ilmunya atau waktu buliknya kita mati, berarti mati fisabilillah. Di dalam asar sahabat disebutkan, man ra'a annal ghuduwa ila talabil ilm laisa bijihad faqad nakasa fi aqlih. Orang yang mengatakan bahwa menuntut ilmu agama itu bukan jihad, itu kurang akal orangnya. Orang kurang akal. Jadi menuntut ilmu agama ini pulang perginya itu termasuk jihad fisabilillah. Andai kata kita mati sebagai syahid akhirat ngarannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allim kana lahu ka ajri hajjatin tammatin hajjatuh, rawahul Hakim. Barang siapa berangkat ke masjid, masjid ini baik masjid jami. Masjid jami itu artinya masjid nang disambahyang Jumati, itu ngarannya masjid jami. Walaupun kalau tak buat jaminya itu, tapi ngarannya masjid jami. Bila di situ dilaksanakan Jumat, ngarannya masjid jami. Nah, bila masjid itu kada dilaksanakan Jumatan, masjid juga ngarannya, cuma masjid gairul jami, sama pada masjid. Langgar nang diwakafkan sebagai langgar surau, itu masjid. Macam kita majelis taklim di majelis kita di Balangan, itu wakaf masjid. Tempat kita pengajian di Balangan itu masjid, jadi sah i'tikaf di situ, itu wakafnya untuk masjid. Tapi masjidnya gairul jami', artinya kada di Jumati. Lain lawan musalla, lain lagi nih tuh, ini masjid. Barang siapa yang berangkat ke masjid, dia tidak ada tujuan melainkan hanya belajar atau mengajar. Jadi di masjid duduknya, kada di luar masjid. Ini berangkat ke masjid, duduk di masjid itu belajar ilmu atau mengajar ilmu, adalah bagi dia mendapat pahala seperti pahala orang yang naik haji sempurna hajinya. Seperti orang naik haji pahalanya nang makbul hajinya, lain nang mardud. Mau kita naik haji belum tentu haji kita mabrur, karena duitnya macam-macam, keadaan ibadahnya macam-macam, syarat rukunnya nang dipenuhi. Kalau kita naik haji belum tentu mabrur. Tapi kalau kita menuntut ilmu yang tempatnya di masjid dan kita duduk di dalam masjid itu, kita pulang membawa pahala haji yang sempurna. Nah, ini kelebihan orang yang duduk di masjid. Jadi kalau menuntut ilmu itu usahakan masuk masjid, duduk di masjid, lain pahalanya. Jangan di pinggir jalan, apalagi di atas jembatan duduk. Nah, ini di masjid ini pahalanya khusus. Bulik membawa pahala naik haji, kadang berapa juta naik haji, berapa tahun gilirannya sampai naik haji. Ini tiap hari kita kawan naik haji, tiap hari kita bisa dapat pahala haji, asalkan kita menuntut ilmu di dalam masjid dan kada ada tujuan lain selain itu. Jangan bersinggah-singgah pulang buliknya itu, berangkat masuk masjid, bulik ke rumah, habis. Bila bersinggah-singgah tuh bisa ubah kaina. Nah, bisa ubah bersinggah-singgah nih tuh. Kayak orang bawa barakat juga bersinggah-singgah bisa basi sampai ke rumah kaina. Nah, jadi berangkat kalau ada tujuan lain, duduk masjid, bulik ke rumah. Namun kayak itu ada harapannya, bersinggah-singgah itu belum tentu lagi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man tafaqqaha fi dinillah azza wa jalla kafahu Allah ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahul Imam Abu Hanifah bi musnadihi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperdalam agama Allah, belajar ilmu agama, memperdalam, Allah cukupkan bagi dia apa-apa yang dia perlukan dari kehidupannya. Satu. Yang kedua, Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bila kita memperdalam ilmu Allah sehingga kita meninggalkan pekerjaan duniawi kita sibuk dengan urusan pelajaran kita sibuk dengan menuntut ilmu, Allah akan menjamin bahwa itu kada akan mengurangi harta, itu kada akan maulah kita habis duit, kada akan maulah kita sengsara, tetapi sebaliknya Allah cukupi apa yang kita perlukan dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Nah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rezeki, dan Allah pula yang menciptakan sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Itu sudah kita yakin. Apa sebab-sebab yang diulah Allah? Apa sebab-sebab yang dijadikan Allah untuk rezeki itu bisa datang kepada kita? Berdagang itu sudah nyata, bertani, beternak sudah nyata, jadi buruh itu sudah nyata. Tapi banyak selain itu sebab-sebab yang merupakan jalan datangnya rezeki kepada kita. Para ulama al-arifun mengatakan banyak sebab yang mendatangkan rezeki kepada kita, yang mana sebab-sebab ini diciptakan oleh Allah. Sebagaimana perdagangan itu Allah ciptakan untuk sebab datang rezeki kepada kita. Pertanian sebab yang diciptakan Allah datang rezeki kepada kita. Tapi banyak sebab-sebab lain yang perlu kita ketahui untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Mereka berkata, para arifun tadi, pertama, iqamatus shalah bil khusyuk, mendirikan sembahyang dengan khusyuk. Nah, ini salah satu di antara sebab yang Allah jadikan sumber rezeki kita, sembahyang dengan khusyuk. Yang kedua, qiraatu suratil waqiah laila, membaca surat waqiah di malam hari. Orang yang membaca surat waqiah itu orang yang akan diberikan Allah rezeki, karena surat waqiah itu adalah sesuatu yang dijadikan Allah sebab menarik rezeki. Yang ketiga, qiraatu surat yasin wal muluk bis subuh, membaca surat yasin tabarak imbah sembahyang subuh. Nah, ini sumber rezeki. Yang keempat, hudurul masjid qablal azan, masuk masjid sembahyang berjamaah sebelum orang azan, belum orang bang sudah bertungguinya. Yang kelima, dawamut taharah, mengekali wudu. Batal berwudu, belanya batal nak sembahyang kehendak kada belanya batal berwudu. Nah, ini termasuk sebab yang diciptakan Allah untuk datangnya rezeki kepada kita. Yang keenam, ada usunnatil fajri wal witir fil bait, sembahyang sunat subuh, sembahyang witir di rumah. Artinya sembahyang sunat dulu subuh tuh di rumah, tontong hanyar ke masjid. Nah, khusus untuk subuh. Dan sembahyang witir juga di rumah. Itu sebab sumber rezeki juga.
Yang ketujuh, imaratu ma baina subhi ila tulu'is syams fil masjid. Yang ketujuh, menghidupkan waktu antara subuh dan terbit matahari dengan ibadah. Sembahyang subuh, baca Quran kah, berzikir kah, pengajian ilmu kah, apakah, pokoknya jenisnya ibadah sampai terbit matahari. Nah, ini pun juga Allah jadikan sebagai sumber rezeki. Yang kedelapan, wa iktsaru qawli ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, memperbanyak amalan ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, jadi apa kita perlu mengetahui ini? Barangkali kita berdagang sudah, tetap rejeki nang kakak itu juga. Pindah dagangan ini tambah uyuh, berbanyak hutang. Alih lagi usaha, makin banyak lagi hutang. Nah, barangkali ada di antara 8 hal ini atau bisa ke-8-nya yang merupakan sumber rezekinya. Coba pang selama ini khusyuk kah sembahyang? Oh kada. Usahakan supaya khusyuk begamat. Biasakan baca surah Waqiah tiap malam, balang kambingan, rutinakan tiap malam. Surah Yasin Tabarak imba subuh, belum bisa baca imba subuh. Nah, jadi barangkali di sini ada hambatan-hambatan rezeki. Oleh karena kadang melaksanakan sebab-sebab yang lain, dikiranya hanya perdagangan itu aja jalannya rezeki. Padahal banyak sebab-sebab lain lagi Allah ciptakan sebagai sumber daripada rezeki itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di antara 8 perkara ini yang paling besar peluang untuk menarik rezeki Allah jadikan pada menuntut ilmu. 8 tadi sumber rezeki, tapi sumber yang paling besar Allah jadikan sebagai penarik rezeki adalah talabatul ilm, penuntut ilmu. Tadi Rasulullah sudah menyatakan, innallaha takaffala li talibil ilm birizki, Allah menjamin bagi penuntut ilmu itu dengan rezekinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan perlu pula kita mengetahui sebab-sebab yang mencegah datangnya rezeki. Diamalkan yang tadi sudah, bahkan ke-8-nya diamalkan. Nuntut ilmu rajin, tetap rajaki kada ada perubahan. Kada kawa kayak orang bisa pindah motor, kada kawa nukar. Orang bolah rumah, kada kawa bolah rumah. Kan kada kayak orang ngarannya, kada kayak orang banyak. Padahal berusaha sama cangkalnya lawan orang. Subuh turun jam 6 maghrib hanya datang sama cangkalnya. Cuma rezeki kada kayak orang. Nah, diamalkan yang tadi macam-macam 8 hal tadi, menuntut ilmu sudah, tatap aja juga. Barangkali ada pencegah rezeki yang diperbuatnya. Barangkali ada hal-hal yang mani'ah lirrizik, yang mencegah rezeki. Apa yang mencegah rezeki itu? Pertama, al-aklu wasyurbu junuba, makan minum dalam keadaan junub. Barangkali selama ini makan minum kada basuci berdahulu, padahal minimal baudu barang hanyar makan minum. Barangkali bisa itu penyebabnya, maka rezeki ini kada kayak orang. Inya orang itu ada yang diberikan Tuhan rezeki murah. Rezeki murah artinya kada perlu banyak berusaha, kada perlu banyak beramalan, memang dari takdirnya sudah rezekinya murah. Inya guring yang dapat gugur duit, kada kawa diturutin itu. Nah, ada orang yang diberi Tuhan rezeki melalui amalia, melalui usaha-usaha. Nah, barangkali kita masuk golongan itu. Nah, pencegah rezeki itu makan minum dalam keadaan junub. Nah, coba itu diganti. Yang kedua, naumus subhah
Uring imbas sembahyang subuh. Uring imbas sembahyang subuh. Ini termasuk yang mencegah rezeki. Yang ketiga, at-tahawun bis-shalah, meremehkan sembahyang. Yang keempat, itfa'us suruj bin nafas, memanjahi lampu betiup. Kada tahu apa rahasianya, apa hubungannya, cuma orang-orang arif mengatakan seperti itu. Jadi memanjahi lampu lilin banyak, jangan ditiup, jangan dipukul dengan kipas kalawan apakah, supaya pajah jangan ditiup, karena itu menghambat sumber rezeki. Yang kelima, tarkud du'a lil walidain, kada mendoakan kuitan. Mungkin bisa penyebabnya kada mendoakan ibu bapa. Mestinya ibu bapa itu didoakan tiap sembahyang. Allahumma ghfirli wali walidayya, ampuni ya Allah dosaku dan dosa orang tuaku, mestinya macam itu. Yang keenam, tarkunas jil ankabut fil bait, meninggalkan kararaban di rumah, kada menyapui. Nah, rumah ni bakararaban basarang kabibitak. Nah, itu salah satu penyebab terhambatnya rezeki. Yang ketujuh, al-masyu quddamal masyayikh, malibas berjalan di hadapan orang tua atau guru-guru. Nah, artinya orang-orang tua atau guru-guru dudukan jangan nak melibas di hadapan itu. Itu mencegah datangnya rezeki kepadanya. Yang kedelapan, al-khianat, sifat khianat. Nah, sifat kada jujur itu sudah jelas. Orang mau tangi kada mau, orang menjami kada mau, orang mudali kada mau, karena orang tahu ini culas. Nah, khianat. Nah, di antara 8 hal yang menjadi penghambat rezeki, penghambat yang paling utama adalah meninggalkan menuntut ilmu. Meninggalkan menuntut ilmu. Nah, demikian perkataan orang-orang yang al-arifun, yang arif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sumber rezeki itu Allah jadikan pada hal-hal yang demikian tadi, dan pencegah datangnya rezeki pun ada beberapa hal-hal yang tersebut tadi. Nah, bila sudah kita dapatkan sumber-sumber rezeki dan kita jauhi hal-hal yang mencegah datangnya rezeki itu, maka Allah pasti akan mengalirkan rezeki yang baik dan banyak kepada kita. Nah, selanjutnya bab yang kedua, at-targhib bil ikhlas fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal. Nah, jadi siapa yang ada berisi kitabnya kaina bawah aja sambil menjaga kitab ini. Nah, sebab dengan menjaga kitab ini maka kedudukan kita di sisi Allah menjadi naik, bukan hanya sekedar mustami, tapi naik kepada muta'allim, orang yang belajar. Di dalam asar sahabat disebutkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlik. Jadilah engkau orang yang alim. Kalau kada bisa alim, orang yang muta'allim, belajar. Nah, belajar dia berkitab, berbuku atau mencatat. Kada kawa juga au mustami', mendengar. Nah, nomor 3 mendengar itu. Nomor 3 mendengar. Jangan nomor 4. Alim kada, menuntut ilmu berkitab belajar kada, mendengar kada. Patahlik, maka engkau jadi orang yang binasa. Nah, jadi ada kitabnya, bawa aja, jaga aja sambil mendabit. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah,
nastaghfirullah, la ilaha illallah, nastaghfirullah, la ilaha illallah, wa natubu ilallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم